Karena poros engkol generator mengalami patah lagi, maka pemilik mesin segera mengirimkan poros engkol ke bengkel, siap meminta tukang las dari Pakistan untuk memperbaikinya sebagai langkah darurat. Sementara itu, generator ini telah mengalami beban yang meningkat akibat penggunaan jangka panjang. Ini menyebabkan poros engkol tidak dapat menahan dan langsung patah. Untuk memastikan generator dapat menyala dengan sukses setelah 1 jam, mekanik bengkel bersiap menggunakan poros setengah bekas untuk perbaikan, dan pengelasan poros engkol generator ini bagi mekanik sungguh sangat mudah dikerjakan. Untuk memastikan panjang poros engkol setelah perbaikan sesuai dengan pabrik, mekanik pertama-tama harus mereplikasi dan mencatat data. Dalam situasi di mana permukaan patahan poros engkol sangat tidak rata, mekanik juga perlu memotong ujung belakang, dan diameter poros engkol ini tidak besar. Menyambungkan batang poros yang patah sebelumnya jelas tidak akan mencapai kekuatan yang dibutuhkan. Meskipun ini adalah mesin bensin 1 silinder, tetapi torsi yang diterimanya tidak diragukan lagi sangat besar. Inilah alasan mengapa mekanik tersebut dengan tegas memilih untuk mereplikasi poros setengah. Setelah permukaan ujung benar-benar dibubut rata, kemudian menggunakan mata bor spiral untuk membuat lubang di pusat sumbu, dan di belakang sumbu terletak engkol dari poros engkol. Saat melakukan pengeboran, perlu menghitung dengan cermat kedalaman lubang. Setelah selesai, gunakan mata bor besar untuk memperbesar posisi lubang. Hanya ketika posisi lubang mencakup setengah, kekuatan sambungan akan lebih tinggi. Setelah pengeboran selesai, olah ujung sisa untuk memberikan chamfer, agar saat pengelasan bisa memiliki area pengelasan yang lebih besar. Dengan pemrosesan yang sangat teliti dari mekanik, ujung poros engkol juga dengan cepat dibubut ke posisi yang tepat. Segera setelah itu, tetapkan poros setengah bekas yang akan digunakan untuk sambungan. Dengan mempertimbangkan keselarasan konsentris dengan poros engkol, bagian depan poros setengah juga perlu diproses untuk membuat tonjolan yang sesuai dengan posisi lubang. Menggunakan poros setengah sebagai acuan untuk memotong ke bawah. Dengan cara ini, kemerataan setelah penyambungan terjamin. Sementara itu, kekuatan permukaan sambungan juga tidak akan berkurang. Perbaikan semacam ini jelas merupakan tindakan pencegahan yang tepat. Tukang las dari Pakistan mempertimbangkan semuanya dengan sangat matang. Setelah mengukur diameter luar kolom, baru dilanjutkan dengan penyambungan ke poros engkol. Dengan memukul menggunakan palu, kolom yang menonjol pada poros setengah akan diintegrasikan hingga chamfer sepenuhnya terpasang. Setelah penyambungan selesai, mekanik bengkel masih perlu menggunakan poros setengah bekas untuk mereplikasi. Namun, sebelumnya harus dipastikan bahwa poros setengah tidak akan longgar. Oleh karena itu, mekanik bengkel langsung menggunakan elektroda J507 untuk melakukan pengelasan lapisan pada chamfer. Setelah melakukan satu lapisan pengelasan, bersihkan sisa las dengan hati-hati agar sisa las tidak mengurangi kekuatan pengelasan. Setelah bekas pengelasan di chamfer lebih besar dari diameter luar poros setengah, mekanik bengkel dapat membentuk poros setengah yang telah disambungkan. Karena ujung roda penerbangan poros engkol berbentuk corong, dalam keadaan yang besar dan kecil, tukang las hanya bisa menggunakan diameter poros di dekat ujung engkol sebagai acuan. Secara perlahan-lahan memperkecil diameter poros setengah. Setelah mengikis 2 lapisan permukaan poros setengah, perlu menggunakan jangka sorong untuk mengonfirmasi diameter poros. Yang penting adalah memastikan panjang ujung roda penerbangan poros engkol. Setelah menandai poros setengah, langsung lakukan pemotongan. Karena ujung belakang masih perlu dikunci dengan mur. Jadi tukang las di atas dasar pemotongan juga memproses diameter poros yang diperlukan untuk ulir. Dengan cara ini bisa menghemat sedikit waktu. Segera setelah itu, mengukur diameter poros ulir yang ada dan membandingkannya pas dengan sempurna tanpa sedikit pun kesalahan. Untuk memperkecil diameter poros ujung belakang dan melakukan transisi yang halus, tukang las hanya dapat melakukan pemotongan bertingkat saat memproses. Dengan cara ini, dapat replikasi amplitudo yang konsisten dengan pabrik aslinya. Setelah proses pengerjaan ujung belakang selesai, mekanik bengkel perlu menggunakan jangka sorong untuk konfirmasi data terakhir. Selanjutnya, gunakan mata bor spiral untuk menghaluskan permukaan agar lebih halus. Untuk membuat ulir lebih mudah terlihat saat diproses. Sebelum pemrosesan, mekanik bengkel menggunakan spidol untuk menandai. Dengan cara ini, setiap potongan mata ulir dapat terlihat dengan jelas. Seperti pemrosesan ulir halus 1.5 ini, mekanik bengkel harus mengontrol setiap jumlah pemotongan dengan ketat. Di bawah pengolahan yang hati-hati oleh mekanik bengkel, poros setengah yang digunakan untuk penyambungan akhirnya dapat dipisahkan menggunakan mata bor slot. Setelah pemotongan selesai, poros setengah langsung dipatahkan. Gunakan file untuk menghilangkan bur pada ulir. Untuk memverifikasi keakuratan data pemrosesan, mekanik bengkel juga perlu melakukan uji pemasangan dengan bantalan. Setelah bantalan dan mur berhasil dipasang, pada saat ini, poros engkol masih belum bisa digunakan secara resmi, karena perlu mereplikasi slot kunci di ujung poros. Meskipun dia tidak memiliki mesin flash yang canggih, namun, tukang las dari Pakistan itu dengan pintar menggunakan mata bor spiral untuk pemrosesan. Hanya melakukan sedikit perubahan dalam penggunaan dudukan pahat mesin bubut, maka bisa mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda. Dalam situasi di mana slot kunci dapat digunakan, maka, poros engkol generator yang patah bisa diperbaiki dengan pengelasan. Teknologi penyambungan seperti ini benar-benar luar biasa.